Halo Kadang Tani, dimanapun berada, selamat sore, selamat ketemu kembali dengan channel Among Tani Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini sedang melakukan kegiatan untuk penyemprotan padi. Ini padi IR64 berusia sekitar 75 hari, dan ini ada tanda-tanda serangan hama, wereng dan walang sangit. Maka dari itu di kesempatan ini akan diadakan penyemprotan, yaitu dengan pes insektisida, danatan dan greta untuk dicampur. Namun juga saya ingatkan tadi, namun masih tetap menjalankan. Inilah proses pencampurannya seperti ini. Ini greta dikasih 2 tutup, terus ditambah lagi dengan danatan, itu juga dicampurkan di situ, itu dikasih 1 tutup, terus lagi ditambah NPK cair atau antonik, itu dikasih juga 1 tutup setengah karena untuk pemupukan, dan masih ditambah lagi ramuan sendiri, entah apa tadi juga kita tanyakan namun tidak menjawab. Terus itu tangki berukuran 16 liter, itu dipenuhi air itu dengan dosis yang sudah ditakar itu tadi. Inilah setelah percampuran komposisi obat tadi diaduk di dalam 1 tangki. Ini dilaksanakan penyemprotan karena tadi saya tanya, katanya ada serangan walang sangit dan wereng di dalam tanamannya itu, sehingga dia melakukan kegiatan untuk membasmi atau menyemprot tanamannya itu. Namun bila Kadang Tani yang di luaran sana untuk melihat cara dan sistem penyemprotannya, dia adalah dengan tujuan pengen membasmi hama wereng, namun sistem semprotnya hanya di permukaannya saja. Saya kira itu juga sangat mubadir, walaupun sudah dicampur macam-macam, akhirnya yang kena hanya permukaan, padahal wereng pasti hinggap di dalam atau di batang padi itu, sehingga tidak akan mungkin kena dengan semprotan-semprotan yang hanya di permukaan tanaman padi itu, karena si padi juga sudah mulai berisi, itu sudah usia sekitar 75 hari, mungkin sebentar lagi juga panen. Dan itu terus menerus dilakukan suatu penyemprotan dengan sama maksud tujuannya, dia tetap membasmi hama antara walang sangit dan wereng. Namun saya sangat menyayangkan teknik penyemprotannya itu tidak mau agak dimasukkan agar
agar kena hamanya antara wereng dan walang sangit, karena bahan yang dibuat penyemprotan itu sistem bunuhnya adalah sistem kontak, jadi seharusnya itu harus kena sasaran yang akan dibasmi. Namun itulah petani kita yang tidak mau bertanya terhadap orang-orang yang lebih tahu. Hanya sebagian kata orang yang sudah dia pahami atau kenal bicara A, akhirnya ikut-ikutan. Terbukti untuk sekarang para kadang tani kita banyak yang sebagai ahli-ahli kimia untuk mencampur obat yang berbeda bahan aktif untuk diaplikasikan meracuni atau ngobati hama tanamannya, sedang sebenarnya sama sekali juga tidak tahu andai kata bahan aktif A dicampur dengan bahan aktif B akan jadi seperti apa, terus sistem bunuhnya kayak apa, dia juga tidak ngerti. Padahal setahu saya yang namanya racun untuk serangga atau racun yang dibuatkan untuk tanaman itu melalui proses yang sangat panjang dengan penelitian ya, dengan dengan praktek yang dilakukan, percobaan macam-macam agar racun itu memang supaya benar-benar efektif untuk dimanfaatkan oleh kadang tani kita. Namun kadang tani kita banyak yang tidak percaya dengan ahli tokoh-tokoh penemu obat atau pembuat obat, sehingga dia lebih pandai untuk sistem pencampurannya. Akhirnya itu dilaksanakan atau dilakukan untuk mengaplikasikan di dalam penyemprotan di sawahnya. Selama ini memang sudah agak lama, namun kayaknya juga belum ada belum ada sosialisasi dari yang bersangkutan itu untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak pihak-pihak yang berkepentingan agar cara pemberantasan hama harus bagaimana, karena racun yang dibuat itu yang saya tahu ada 4 sistem, yaitu pertama untuk yang kayak aplat itu untuk mandulkan, terus yang lainnya dengan sistem bunuhnya yaitu dengan kontak, terus ada yang model sistem bunuhnya dari lambung, dan memang ada yang sistemik juga. Namun para kadang tani sendiri juga tidak mau tahu. Yang penting dia membasmi hama. Kalau bisa melihat dengan mata kepala sendiri, kelihatan hama itu mati di depannya, dia merasa bangga, tidak mau berpikir panjang. Memang sangat egois dan sangat merasa pandai bahwa dia seakan-akan ahli atau seakan-akan sebagai penemu atau sebagai sebagai ahlinya untuk meramu racun yang sudah dibuatkan oleh ahli-ahli Indonesia yang sudah banyak pengalaman dan juga pakai penelitian yang sangat jeli, sehingga tidak begitu merusak ekosistem atau mencemarkan lingkungan. Namun petani, untuk umumnya petani pembasmi hama itu lebih pinter dalam dalam meramu, sehingga terus berlanjut. Itu mungkin sudah turun temurun dari zaman
dulu sudah ada seperti itu. Jadi petani mencampur agar supaya dalam pembasmian hama itu bisa tertangani atau bisa teratasi. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti juga ada masukan dari yang paham dengan unsur-unsur racun yang sudah dibuat oleh ahli kita. Mudah-mudahan juga diberikan pencerahan agar dia juga memahami, karena yang saya tahu yang namanya racun atau obat hama itu di dalam label itu sudah tertera macam-macam, yaitu tentang bahan aktif, tentang penggunaannya, dan dari perusahaan mana. Itu sebenarnya sudah tertera, yaitu kalau sebagai manusia mungkin kalau kita ke dokter itu sebagai resepnya. Namun Kadang Tani merasa lebih pandai untuk meramunya, jadi macam tulisan atau resep yang sudah diberikan label di dalam kemasan racun itu tidak dihiraukan. Yang penting dia menggunakan sarana pertaniannya itu dengan seleranya sendiri. Apalagi orang-orang yang merasa dia banyak duit, seakan-akan penggunaan pestisida dan pupuk anorganik sangat berlebihan, sehingga lama-kelamaan tetap itu akan merusak ekosistem atau struktur dan tekstur tanah juga akan lama-kelamaan tetap itu rusak, dan alam lingkungan sekitar pun pasti itu jelas-jelas akan tercemari. Dan sekarang banyak terbukti predator-predator yang seharusnya hidup di dalam sawah ladang sekarang sangat sulit sekali untuk menemui predator-predator yang sebenarnya memangsa hama atau telur-telur hama yang menyerang padinya. Namun dengan adanya penggunaan anorganik atau insektisida yang berlebihan, akhirnya akan membunuh predator-predator yang sebenarnya kawan atau bala tentara petani sendiri. Namun akhirnya juga dibunuh juga karena dengan rasa gengsi atau emosinya untuk membunuh obat, karena dia tidak patuh dengan petunjuk dari ahlinya yang sudah diterakan di dalam label bungkus obat itu atau racun itu untuk membasmi hamanya. Sebenarnya yang namanya racun itu memang sifatnya membunuh. Namun bagi Kadang Tani kita masih tidak puas, karena racun yang dimaksud Kadang Tani bagaimana kita sendiri juga kurang bisa memahami maksud dan tujuannya. Kenapa yang namanya insektisida yang bahan aktifnya beda harus dicampurkan petani sendiri, sedangkan para ahli juga sudah membuatkan kalau toh memang pengen campuran. Contoh yang saya tahu seperti Haluna itu juga sudah dicampurkan antara dua jenis bahan aktif yang dicampur jadi satu. Namun itu juga pakai penelitian atau percobaan sangat lama, sehingga dari perusahaan berani mencetuskan untuk membuat obat yang ada percampurannya bahan aktifnya. Namun petani, saya sendiri juga sangat heran, andai kata itu nanti meracuni dirinya sendiri atau merusak lingkungan di sekitar itu, juga tidak merasa bersalah. Namun tetap itu dari mulut ke mulut, mayoritas
petani memang senengnya itu selalu mencampur obat yang mencampur racun. Kalau obat mungkin untuk mengobati biar sembuh, kalau ini memang racun, itu yang sifatnya racun tetap membunuh. Jadi petani kok bisa seperti itu, tadinya awal-awalnya seperti apa, saya sendiri juga heran. Terus menerus mencampur buat eksperimen atau percobaan antara A dan B dengan C dengan A lagi dan lain sebagainya seperti itu untuk membasmi hamanya. Mudah-mudahan dari yang paham dan tahu untuk selalu diingatkan, karena hidup kita tidak hanya sendiri, di lingkungan kita juga banyak makhluk hidup yang perlu kita lindungi. Maka dari itu seharusnya para kadang tadi bila mau melaksanakan penyemprotan atau pengen membasmi hama, mbok tolong itu label di dalam obat itu dilihat, dipatuhi agar supaya apa yang dikehendaki itu bisa benar-benar terlaksana dan tidak akan merusak lingkungan kita. Mudah-mudahan di kemudian hari petani juga sadar tidak akan sering-sering mencampur obat seperti itu. Dan yang lain-lain harusnya saling tuker informasi. Memang kalau toh memang pengen ngobat itu harus sistemnya kayak apa, tekniknya kayak apa untuk menyemprot, jadi tidak mubadir. Namun kalau selalu seakan-akan dia lebih paham, toh akhirnya mungkin kadang tani yang di luaran sana bisa melihat cara menyemprotnya selalu hanya di permukaan terus menerus yang disemprot, sedang hama banyak yang ngumpet di dalam atau di batang-batang padi itu. Kalau disemprot sistem kayak gini, saya yakin juga tidak akan kena. Akhirnya selain mubadir juga membuang tenaga. Harusnya kalau penyemprotan benar-benar mengenai, karena yang namanya racun tuh sistem bunuhnya beda-beda, tidak semua sama. Maka dari itu harusnya yang lebih tahu atau yang belum tahu bisa saling tukar informasi agar supaya cara pengolahan penggarapan sawah ladang kita itu memang benar-benar efektif sehingga berjalan dengan baik. Mungkin obrolan saya sudah panjang lebar seperti ini, mudah-mudahan obrolan-obrolan yang merucus terus ini sedikit banyak ada manfaat bagi kadang tani yang sangat peduli dengan alam lingkungan kita, untuk berhati-hati dalam meracuni atau mengobati hama. Jangan semaunya sendiri, tolong itu di dalam label obat itu juga dibaca, jadi petani sendirinya nanti juga tidak akan kesulitan. Nama-nama obat seharusnya harus dikenali, yang bahan aktif ABC itu harus dilihat. Andai kata yang disukai namanya obat itu tidak ada, bahan aktif sama, harusnya bisa mencari yang lain. Karena apa? Setiap perusahaan membuat obat yang bahan aktifnya sama itu tidak boleh dinamakan obat itu obat itu sama namanya, karena walaupun itu memang benar bahan aktifnya sama, namun lain perusahaan itu tetap beda itu namanya. Maka dari itu saya anjurkan bagi kadang tadi untuk tahu bahan aktifnya yang tertera itu apa, akhirnya akan tidak terombang-ambing oleh suasana pasar. Saya cukupkan sekian. Sekali lagi mudah-mudahan ini ada manfaatnya dengan omongan-omongan ini. Akhirnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada kadang tani di luaran sana. Semoga tetap terus berkarya dengan baik.